Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda terutama kaum suami untuk memahami bagaimana dan seperti apakah kadar nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan penjelasan mengatakan wa ya muqaddaratun fa in kana zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha wa yajibu min al-udmi wal kiswati ma jarat bil adah. Ya, kemudian beliau mengatakan kalau acuannya dari makanan pokok maka 1 mud itu bagi yang miskin, 2 mud bagi yang kaya, 1,5 mud itu bagi yang tengah-tengah. Tetapi kalau kita lihat secara tinjauan dalil, tidak kita temukan dalil yang menunjukkan batasan baku seperti yang dijelaskan di atas. Karenanya, kalau memang acuannya adalah kewajaran yang berlaku di masyarakat umum dengan mengacu kondisi suami dan kondisi istri, maka bisa jadi kelayakan umum bukan hanya 1 mud, bisa jadi lebih dari 1 mud, bisa jadi lebih dari 2 mud. Kenapa? Karena masing-masing daerah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Karena itu yang lebih tepat adalah nafkah itu dikembalikan kepada kewajaran yang berlaku di masing-masing daerah. Baik kadarnya itu lebih dari 2 mud atau kurang dari 2 mud. Demikian pula halnya penjelasan ini berlaku pada urusan lauk pauk, termasuk urusan sandang dan juga urusan papan. Acuannya adalah kelayakan umum. Nah, tapi itu bukan berarti suami tidak boleh memberi yang lebih. Kalau suami rela, silakan. Atau sebaliknya, kalau ternyata istri rela untuk mendapatkan kurang dari haknya karena memang dia berkecukupan atau memang merasa tidak butuh, maka itu juga tidak masalah. Selama itu terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil balad. Nah, hal yang lain yang ditekankan oleh al-mu'allif di sini bahwa makanan pokok, sandang pangan, papan itu mengikuti tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Di daerah yang tradisinya rumahnya berupa rumah kayu, kalau sudah diberi rumah kayu maka cukup. Walaupun di daerah lain, di perkotaan, rumahnya harus rumah tembok misalnya. Maka masing-masing sesuai dengan kewajaran kelayakan yang berlaku di setiap daerah. Kemudian wa in kanat mimman yukhdam mithluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau ternyata istri itu adalah wanita dari golongan wanita yang tidak masak sendiri, tidak mencuci sendiri, tapi dia dari keluarga yang memiliki pembantu, keluarga yang biasanya dilayani, bukan melayani, maka suami berkewajiban untuk memberi itu. Mencarikan pembantu yang mengurusi urusan rumah tangganya, karena acuan nafkah sekali lagi dikembalikan kepada standar kewajaran umum di masing-masing daerah. Kewajaran itu dikembalikan kepada kemampuan suami dan juga kemampuan kelayakan sang istri. Sehingga kalau Anda menikah dengan wanita yang biasanya memiliki pembantu, maka berikanlah dia pembantu. Kalau istri yang dari keluarga yang tidak memiliki pembantu, maka Anda boleh tidak memberinya pembantu. Sehingga kalau istri menuntut, maka Anda lihat apakah Anda mampu, pertama. Kedua, apakah wajar bagi sang istri untuk mendapatkan itu. Kalau wajar, maka Anda harus memenuhi. Tetapi kalau Anda memberi lebih, itu tidak ada yang mencela. Itu suatu hal yang terpuji ya. Karena itu sekali lagi acuannya kembali kepada standar kelayakan umum dengan tetap mengakomodir kewajaran suami, kemampuan suami dan juga kadar ataupun tingkat kedudukan sosial sang istri. Sehingga rumah tangga menjadi harmonis dengan kita mengakomodir kelayakan istri, kemampuan suami dan juga kelayakan umum yang ada di masyarakat atau di masing-masing masyarakat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.